Di dalam salah satu ayat Allah mengibaratkan orang yang sesak dadanya itu adalah orang yang seperti mendaki ke langit, semakin tinggi maka semakin sesak dadanya. Secara ilmu pengetahuan kita ketahui bahwa semakin ke atas kadar oksigen itu semakin turun, dan ketika sudah sampai di ruang hampa maka oksigen itu sama sekali tidak ada. Seperti itulah orang-orang yang mengalami sempit dadanya, tidak bisa bernapas dengan baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah pada kesempatan di hari yang mulia ini, di hari Jumat ini, kita senantiasa bersyukur atas rahmat dan karunia yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Salah satu wujud nikmat kita yang telah kita
kita terima dari Allah pada hari ini, kita diberikan kesehatan baik fisik maupun mental, sehingga kita bisa duduk di masjid SMA Negeri 1 Subang ini dalam keadaan sehat, sehingga dapat menunaikan salah satu kewajiban, yaitu sholat Jumat. Kaum muslimin rahimakumullah, sholawat dan salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa memperbanyak baca sholawat kepada beliau, terutama yaitu pada hari Jumat, hari di mana Allah Subhanahu wa taala memutuskan sunnah ketika kita di hari Jumat ini, yaitu memperbanyak sholat Nabi. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa melapangkan hati kita, menghilangkan segala himpitan yang mendesak di dalam dada kita, bagaimanapun keadaannya kita. Karena sesungguhnya orang-orang yang lapang dadanya itu merupakan satu tanda orang yang mendapatkan anugerah dari Allah, yaitu anugerah berupa kenikmatan iman dan Islam. Allah Azza wa Jalla sudah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapatkan cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya? Maka kecelakaan yang besarlah mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 22. Maka dari itu, wahai kaum muslimin rahimakumullah, lapangkanlah dada-dada kalian di dalam hidup di dunia ini, menerima semua perintah Allah, menerima takdir Allah, menerima kesusahan-kesusahan ataupun kesulitan-kesulitan, dan juga menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita renungkan, apapun yang menimpa kita itu sebetulnya adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita kecil, yaitu Gunung Pipit yang senantiasa berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika dia berhenti berzikir memuji Allah. Kenapa? Karena angin lesus, angin yang besar telah merusak rumahnya sehingga dia kehilangan rumahnya. Maka ketika dia ditanya, kenapa engkau sekarang berhenti berzikir? Dia merasa Allah sudah menimpakan musibah, sudah hilang rasa sayang Allah kepadanya. Maka kemudian dijawab, sebenarnya ada ular besar yang akan memakanmu. Kemudian Allah mendatangkan angin yang besar sehingga ular itu tidak bisa memangsamu. Maka kemudian burung ini pun kembali berzikir kepada Allah. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita mau berpikir, mau menerima apapun yang menjadi takdir Allah, yang nampaknya itu suatu keburukan, suatu musibah, sesungguhnya itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa melapangkan diri kita
di dalam hidup ini ketika mendapatkan apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah seperti yang tercantum di dalam Al-Quran. Qala rabbi shrah li sadri, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku. Jadi kita senantiasa mohon kepada Allah agar Allah itu memberikan kelapangan di dalam dada kita. Barangkali ada di antara kita yang pernah mengalami sakit sesak dada, sulit bernafas. Nah, seperti itulah kehidupan ketika seseorang itu tidak lapang dada. Di dalam salah satu ayat Allah mengibaratkan orang yang sesak dadanya itu adalah orang yang seperti mendaki ke langit, semakin tinggi maka semakin sesak dadanya. Secara ilmu pengetahuan kita ketahui bahwa semakin ke atas kadar oksigen itu semakin turun, dan ketika sudah sampai di ruang hampa maka oksigen itu sama sekali tidak ada. Seperti itulah orang-orang yang mengalami sempit dadanya, tidak bisa bernafas dengan baik. Jamaah rahimahumullah. Kemudian dalam surat Alam Nasrah ayat yang pertama Allah juga binatang kita. Alam Nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu. Kaum muslimin rahimahumullah, untuk dapat kita menerima apa yang diperintahkan oleh Allah, menetapi apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus menjadi seorang hamba yang lapang dada, mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan agama untuknya. Tidak ada sesembahan, tidak ada persembahan, tidak ada ibadah dilakukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya yaitu dengan senantiasa mengikuti sunnah Nabi, petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, mari kita senantiasa mencari ilmu, terutama mencari ilmu agama. Ketahuilah bahwa barang siapa yang duduk di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, kalaupun dia tidak mendapatkan ilmu karena tidak paham, maka sesungguhnya dia itu sudah termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena duduk-duduk di majelis ilmu. Dan majelis ilmu itu merupakan sebagian dari taman-taman surga. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, maka senantiasa kita ini selalu berzikir pada Allah. Ketika anak-anak, bapak ibu guru berjalan mengendarai kendaraan ataupun dalam keadaan apapun, maka senantiasa berzikir kepada Allah. Mau keluar rumah, baca zikir, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Mau makan, baca zikir, Bismillah. Mau naik kendaraan, mau apa saja, mau menyisir rambut, mau masuk ke kamar mandi, mau keluar ke kamar mandi, semuanya ada zikir, ada doanya. Insya Allah apabila kita mau mengamalkannya, maka hati kita akan menjadi lapang. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali pula di khutbah yang kedua ini saya lanjutkan. Maka marilah kita berbuat baik kepada sesama, berbuat baik dalam tutur kata, berbuat baik dalam harta kita, berbuat baik dalam tutur kata. Jangan sampai dari mulut kita ini sedikit atau banyak keluar kata-kata yang menyebabkan orang lain menjadi tersinggung atau terhina. Dalam istilah pendidikan, bullying. Jadi kita tidak boleh membullying teman kita, guru kita, atau siapapun juga. Kemudian harta kita, mari kita gunakan dengan baik dan benar. Kita manfaatkan ke hal-hal yang positif. Bersedekah, kecil atau besar, mari senantiasa kita lakukan. Dan ini dijadikan sebagai kebiasaan yang baik. Kemudian jauhilah iri dan dengki. Iri dan dengki adalah suatu penyakit hati, di mana seseorang tidak merasa senang ketika ada temannya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Semangatlah melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Maksudnya apa? Apapun yang kita lakukan, meskipun hanya berzikir, maka mintalah kepada Allah dan lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Senantiasalah berdoa kepada Allah, karena Allah itu Maha mendengar lagi menerima, mengabulkan dan menerima taubat. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai hamba yang lapang dada, yang senantiasa bahagia dalam ketaatan kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana